Jamaah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang baru gabung hari ini, kita lagi bahas tema ini dia kesalahan yang terulang saat berwudu. Nih, Bib mau tanya Bib, gimana kalau misalnya hukum mengelap muka ketika udah selesai berwudu nih, padahal kita belum mulai sholat, belum selesai sholat. Jadi abis berwudu mengelap muka. Iya. Siap. Silakan dijawab Baik. pertanyaannya Bib. Ngelap muka boleh aja asal jangan pakai amplas. Jadi bagaimana hukumnya mengelap muka ketika berwudu? Ini bicara boleh ya boleh. Nggak ada masalah, bukan sesuatu yang haram. Tapi dihukumkan makruh. Tapi lihat sikon. Dilihat sikon. Misalnya ibu-ibu lagi berwudu nih. Ya, ini sikon maksudnya. Ada tamu datang. Muka-muka ibu basah. Muka tamunya sudah pakai semen merah, semen putih, lengkap dah tuh bedaknya. Ya, ibu datang, oh ahlan wa sahlan. Ibu lagi basah nih, main pelukan, cepika-cepiki. Adab gak seperti itu? Itu dikatakan kurang adab. Ibu boleh lap dulu. Saya punya guru guru saya Masya Allah, saya belajar sama beliau lama. Saya waktu habis berwudu langsung cium tangan. Habis berwudu basah-basah langsung cium tangan. Dia bilang ini kurang bagus. Kalau cium tangan sama orang atau salaman sama orang, kalau mau salaman dilap dulu. Jadi itu tidak makruh. Tapi intinya kita ngelap air wudu itu makruh. Kenapa? Dalam satu riwayat, setiap tetesan air wudu yang kita berwudu dengan wudu yang bagus, dengan wudu yang dengan sunnahnya, dengan wudu sesuai syaratnya, wudu sesuai rukunnya, insya Allah tetesan yang menetes dari air wudu kita tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan malaikat. Untuk apa? Memintakan ampun buat kita sampai hari kiamat. Makanya sayang tuh kalau ada tetesan-tetesan air wudhu tersebut kita lap, kita hapus. Kenapa? Menghilangkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat. Jadi intinya sebenarnya boleh, tapi bolehnya bisa terkategori makruh. Dan juga dikatakan dalam kaidah itu Ustaz Nadir dikatakan tarkus sunnah. Apa maksudnya? Meninggalkan sunnah. Tadi kita mau salaman sama orang itu mengelap makruh, tapi bisa jadi sunnah. Kenapa? Supaya tidak bikin basah orang seperti itu. Betul, itu ibu-ibu jamaah sekalian, Masya Allah. Nggak mungkin kita kuyup-kuyup ya, langsung cipika-cipiki. Iya, seperti itu. Jadi semua ada sikon dan kondisinya. Terima kasih penjelasannya, Bib. Nah, sekarang kita mau masuk pertanyaan untuk guru kita Ustadz Maulana nih. Ustadz, ya. Zaman sekarang kan makeup itu canggih-canggih ya. Canggih-canggih. Waterproof, anti air, iya. Waterproof ya. Hukumnya gimana kalau misalnya kita berwudu menggunakan makeup yang waterproof? Oke, makasih banyak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Buat semuanya, saya langsung saja. Gimana dengan makeup? Sebaiknya kalau makeup itu dibuka dulu makeupnya, apalagi pakai apa namanya itu? Bukan, sebelum make up apa namanya? Apa foundation? Foundationnya tebal dan sebagainya. Itu sebaiknya dibuka dulu. Karena kenapa? Jangan sampai tidak sampai air ke anggota wudu. Ya, dilap dulu, dibersihkan dulu make upnya. Makanya paling bagus itu berwudu dulu baru pakai make up. Tapi Ustaz, make upnya itu kan waterproof. Udah bener? Benar. Waterproof. Gimana? Kalau yakin, sekali lagi, ini keyakinan. Sebagaimana tadi Abi berkata, disampaikan bahwa kalau yakin sampai aman. Yakin gak masuk? Aman. Maaf, di kuku itu biasa apa namanya Bu? Yaitu yang perias kuku namanya. Kutex. Ya itu. Kotex. Ya itulah, cetek itulah. Kalau itu kan tidak sampai, dan ini harus sampai, makanya harus dibuka dulu.
Tapi kalau pacar, tahu pacar Bu? Itu aman karena tidak menghalangi sampainya air. Justru dia masuk ke dalam. Ingat waterproof itu kalau yakin yang penting 2 syaratnya. Lihat ketebalan, lihat bentuknya. Apakah dia berbentuk atau tidak? Ini kan pipinya begini, tapi karena dia pakai makeup, pipinya agak keluar sedikit. Berarti tebal itu. Nah, maka harus menghilangkan bentuknya dan bentuk ketebalannya. Wah, 3 cm tebalnya. Ini harus dibuka dulu. Dikhawatirkan tidak sampai di anggota wudu. Mana tadi anggota wudu? Makasih banyak tadi Ustaz Nada sudah menjelaskan anggota-anggota wudu. Muka, tangan, sebagian kepala, kaki. Kalau telinga adalah sunnah. Jamaah. Maka dari sini ini harus dijaga karena apa? Ancamannya hati-hati. Nanti akan dikena apinya neraka bagian anggota wudu yang tidak terkena air wudu. Hati-hati. Makanya sempurnakanlah wudunya. Nauzubillah min zalik Iya. ya Ustaz. Jangan sampai Ya. kita wudu malah jadi masuk neraka. Makanya hati-hati. Gimana ya? Hati-hati demi kecantikan sampai mengorbankan. Takut ya. Mendingan kita bersihkan dulu, kita sucikan dulu makeup kita, baru kita wudu, Iya. Ibu ya. Nah, ini kita sekarang mau masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Bu Ibu, siapa nih kira-kira mau tanya nih Bu? Angkat tangan dong Bu. Aku tunjuk nih ya. Ibu silahkan sini Bu, maju Bu. Perkenalkan diri dulu ya Bu. Dari mana, dari pengajian mana nih Ibu, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Neneng dari Majelis Taklim Al Husaini Bogor Libuliang. Iya, silakan Ibu. Mau bertanya, kebiasaan saya kalau habis mandi langsung ngambil wudhu. Wudhunya itu sah atau tidak? Oh gitu, habis mandi langsung ambil wudhu. Iya. Menanya ke Ustazah Nada. Oh, nanya sama Silakan, saya. guru kita, Kenapa? Ustazah Nada. Ibu wudhunya pakai baju nggak? Sehelai anduk. Nah. Oh, pakai sehelai handuk. Terima Berwudunya kasih. sah apa enggak Ustazah. gitu? Iya. Baik, kita jawab ya. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Iya, Masya Allah jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Lila. Masih pada melek ya pagi-pagi ya. Alhamdulillah. Terkait dengan berwudu, memang kita biasanya nih kalau baik laki-laki ataupun perempuan, udahlah nanggung sudah sekalian aja mandi, habis mandi langsung kita berwudu ya. Ketika memang setelah mandi langsung berwudu, nah ini pertanyaannya, kalau yang pertama keadaannya belum menggunakan pakaian sehelai, maka tentu wudhunya sah selama terpenuhi 6 rukun wudhu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ya. Kemudian sah-sah saja. Cuma yang harus diperhatikan nih, bahwa yang namanya berwudhu itu adalah kita beribadah kepada Allah. Ada yang namanya sebuah hukum wajib ya, kemudian haram, makruh, tapi juga ada adab dalam kita beribadah. Yang namanya wudhu itu adalah kita sedang beribadah, maka tentu tetap harus kita menjaga adab. Apa diantaranya? Kalau memang sudah kita selesai mandi, sebisa mungkin keringkan dulu badan kita dengan handuk, kemudian pakailah pakaian minimal 1 helai, kemudian berwudhu. Kenapa? Karena kita menjaga adab dalam ibadah, yaitu berwudhu. Apa sih fadilahnya? Apa keutamaannya? Karena yang pertama, ya yang namanya ibadah tentu harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Itu kan memang kita memperlakukannya ini diri kita buat diri kita. Tapi kan sesungguhnya ini kita mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ala kulli hal kita perhatikan terkait dengan adab. Lalu bagaimana kebetulan mandinya di sumur? Kalau mau ngambil handuk jauh, ya tentu. Itu kan dalam suatu kondisi yang tidak memungkinkan. Tetap wudhunya sah, maka karena dalam keadaan darurat ya nggak apa-apa berwudhu meskipun dalam keadaan tanpa sehelai pun. Artinya kita juga melihat dalam keadaan. Kalau memang memungkinkan keringin dulu, kemudian pakai handuk,
baru berwudu. Cakep adabnya. Apalagi ketika sudah selesai mandi, berpakaian, baru berwudu, lebih cakep lagi. Ala kulli hal, ketika kita berwudu, sudah sempurna rukun dalam wudu, maka sahlah wudu kita. Dan juga ada hikmah yang terkandung di dalam amaliyah terkait kalau kita berwudu harus menggunakan hijab atau bukan hijab, artinya tertutup gitu ya, meskipun satu helai, karena kita menjaga jangan sampai sudah berwudu kemudian tangan kita ini kadang-kadang suka kemana-mana. Apalagi tadi yang sudah disampaikan sama Ustadz Maulana, ada dubur, ada kubul yang dikhawatirkan itu bisa nggak sengaja kelewat, nggak sengaja kesentuh, akhirnya bikin kita jadi ragu. Udah sebisa mungkin kalau memang kita bisa berwudu dengan berpakaian lebih cakep, kalau keadaannya memang tidak memungkinkan juga nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Sama-sama, jawabannya Kak. ke kita Ustazah Nada. Nah, berikutnya nih pertanyaan dari siapa lagi nih? Ibu-ibu, ayo tunjuk tangan dong Bu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ibu yang di atas sana, yang pakai kacamata. Oh ya, Ibu langsung tanya di situ aja. Oh, diri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu ya Bu. Nama saya Teti Hayati dari Majelis Taklim An-Nur Kampung Sindang Resmi Desa Ciasihan, Kecamatan Pamijahan. Masya Allah, tepuk tangannya dulu dong Bu. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz Maulana. Ya, ada apa Ibu? Ada apa Ibu? Tentang wudhu Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, Iya. kalau sedang berwudhu sambil mengobrol, sah apa enggak itu Pak Ustadz? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gimana itu? Mau Nanti tahu dulu. jawabannya? Nanti dulu sebelum kita jawab pertanyaannya, ya kita tahan dulu. Kita akan balik lagi ke Islam itu Nida, tetap jangan kemana-mana. Jamaah. Alhamdulillah.